Ada satu tempat di Jawa Timur yang terkenal dengan mitosnya. Konon, pasangan kekasih yang datang ke sana akan putus. Sebuah kutukan yang dipercaya berasal dari arwah seorang putri yang patah hati. Apakah itu hanya mitos atau ada cerita nyata di baliknya? Hari ini kita akan mengungkap alasan mengapa air terjun Putring Lirip begitu menyimpan kisah cinta yang menyakitkan. Mari kita selami legendanya. Di Kadipaten Tuban yang diukir dengan keagungan dan tradisi, hiduplah seorang putri adipati yang memesona. Namanya tidak sering disebut dalam catatan resmi, sebab ia lebih dikenal sebagai Sang Putri oleh rakyat jelata. Sebuah nama yang mencerminkan kedekatannya dengan mereka, meski takdir menempatkannya di puncak hierarki sosial. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang serba ada. Tarian gemulai, alunan gamelan, dan pelajaran tentang etiket kerajaan. Namun di balik dinding pendopo yang megah itu, jiwanya terasa terkurung. Sang putri yang memiliki mata sehijau lumut di sungai pegunungan dan senyum sehangat mentari pagi mendambakan kebebasan. Ia rindu merasakan tanah yang basah di antara jemarinya, mendengar bisik angin di hutan, dan bercengkerama dengan rakyat yang hidup sederhana. Di sisi lain, di dusun kecil yang dikelilingi hijaunya persawahan, hiduplah Joko Lelono, seorang pemuda yang berjiwa bebas. Ia bukanlah pangeran dari negeri seberang, melainkan seniman kayu yang tangannya lihai mengukir. Setiap lekuk ukirannya bercerita tentang keindahan alam, tentang kesederhanaan dan tentang mimpi yang ia simpan dalam hati. Joko Lelono memiliki perawakan tegap, sorot mata yang teduh namun penuh kebijaksanaan, dan senyum yang tulus. Ia hidup dalam keterbatasan materi, namun jiwanya kaya akan kepekaan dan pemahaman. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah pertemuan yang tak disengaja, di tepian sungai yang jauh dari keramaian Kadipaten. Pada suatu hari yang cerah, sang putri berhasil melarikan diri sejenak dari pengawalnya. Menyamar sebagai gadis desa biasa, ia berjalan menyusuri hutan, mencari ketenangan yang ia dambakan. Di sana, ia terperosok ke dalam lumpur di tepi sungai. Saat itulah Joko Lelono muncul, membawa keranjang berisi kayu-kayu ukiran. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya, membantu sang putri bangkit tanpa sedikit pun tahu siapa gerangan gadis cantik yang di hadapannya. Pertolongan sederhana itu menjadi jembatan pertama bagi dua dunia yang berbeda. Sejak pertemuan pertama itu, rahasia di antara mereka mulai tumbuh. Mereka bertemu secara diam-diam di tempat yang sama, seakan-akan sungai itu adalah saksi bisu bagi cinta terlarang mereka. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia itu, sang putri tidak lagi merasakan statusnya. Di mata Joko Lelono, ia hanyalah seorang gadis biasa yang haus akan cerita dan kehangatan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah ia bicarakan di istana, tentang ukiran kayu yang penuh makna, tentang legenda kuno yang dituturkan dari mulut ke mulut, dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang ingin mereka raih. Joko Lelono menceritakan bagaimana ia memandang alam sebagai sumber inspirasi, sementara sang putri berbagi perasaannya yang tertekan oleh tuntutan adat dan perjodohan politik. Joko seringkali membawakan sang putri ukiran-ukiran kecil, sebuah bunga yang dibuat dengan detail luar biasa, seekor burung yang seolah siap terbang, yang semuanya menceritakan betapa ia menghargai setiap momen kebersamaan mereka. Sementara itu, sang putri membawakan Joko buah-buahan langka dari kebun istana, yang ia berikan dengan senyum malu-malu. Mereka membangun sebuah dunia kecil yang hanya mereka berdua yang tahu. Sebuah pelarian dari kenyataan pahit yang menanti. Cinta mereka bukanlah cinta yang terburu-buru, melainkan cinta yang tumbuh dari pemahaman mendalam. Mereka menemukan jiwa yang serupa di balik perbedaan status yang mencolok. Sang putri melihat kebaikan dan ketulusan dalam diri Joko, sementara Joko melihat hati yang rapuh dan murni di balik gemerlap kemewahan sang putri. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan berharap bahwa suatu saat nanti dunia akan menerima cinta mereka. Namun cinta rahasia ini tidak mungkin abadi. Kekhawatiran mulai merayap di hati sang putri. Semakin sering ia bertemu Joko, semakin besar pula rasa takutnya akan terungkapnya hubungan mereka. Ia tahu bahwa ayahnya, sang adipati, tidak akan pernah merestui cinta ini. Setiap ia kembali ke Kadipaten, senyumnya terasa hampa dan sorot matanya yang dulu ceria kini menyimpan beban rahasia. Joko pun merasakan hal yang sama. Ia tahu risiko yang ia ambil, tetapi ia tidak sanggup melepaskan sang putri. Ia berjanji akan mencari cara, apapun caranya, untuk bisa bersatu dengannya secara sah. Namun baik Joko maupun sang putri tak menyadari bahwa waktu mereka untuk bersama semakin menipis. Ketegangan itu terasa, seolah ada badai besar yang datang.
Setelah benih cinta antara sang putri dan Joko Lelono tumbuh subur, kenyataan pahit mulai merayap dan mengikis kebahagiaan mereka. Rahasia yang mereka jaga dengan ketat akhirnya terbongkar. Seorang dayang yang iri atau seorang prajurit yang setia namun buta, entah bagaimana, mendengar bisik-bisik dan melihat pertemuan-pertemuan rahasia mereka di tepian sungai. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Adipati Tuban, ayahanda sang putri. Reaksi sang adipati meledak seperti guntur di langit yang cerah. Wajahnya yang biasa teduh dan bijaksana kini dihiasi amarah yang membara. Ia adalah seorang pemimpin yang berpegang teguh pada adat dan martabat. Baginya, martabat keluarganya tidak bisa ditukar dengan cinta putrinya kepada seorang rakyat biasa. Ia merasa telah dipermalukan, dan yang lebih penting, masa depan politik kadipaten yang telah ia rencanakan dengan matang kini terancam oleh cinta yang tak pantas. Dengan tegas ia memerintahkan agar putrinya segera diisolasi, tidak diizinkan keluar dari pendopo, dan seluruh dayang serta pengawal yang dicurigai membantu sang putri dipecat. Sang putri, yang semula merasa terlindungi oleh dunianya sendiri bersama Joko, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat kejam. Ia dipanggil menghadap ayahnya di ruang pertemuan utama. Di sana, di depan para penasihat kerajaan dan beberapa anggota keluarga, Adipati menyampaikan ultimatumnya. Kau adalah darah dagingku, pewaris martabat keluarga ini. Cinta yang kau junjung tinggi itu hanyalah khayalan. Kau akan menikah dengan pangeran dari kerajaan tetangga. Dan itu sudah harga mati. Sang putri mencoba membela diri, menjelaskan betapa tulusnya cinta mereka. Namun setiap kata yang ia ucapkan hanya mempertebal amarah ayahnya. Cinta tidak bisa memberi makan rakyat. Cinta tidak bisa menjaga batas-batas kadipaten. Lupakan pemuda itu. Dia bukan tandinganmu, bentak Adipati, mengakhiri percakapan tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Namun cinta sejati tidak mudah padam. Sang putri, meskipun terkunci di dalam pendopo, tidak menyerah. Ia mengirimkan pesan rahasia kepada Joko Lelono melalui seorang abdi yang masih setia. Pesan itu berisi janji bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan orang lain, dan bahwa ia akan mencari cara untuk melarikan diri. Joko Lelono, yang mendengar kabar tentang pengisolasian sang putri, merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari betapa besarnya jurang yang memisahkan mereka. Namun ia juga tidak ingin menyerah. Dengan nekat, ia mencoba berbagai cara untuk masuk ke dalam area istana. Ia menyamar sebagai pengantar kayu, sebagai pedagang, bahkan mencoba menyelinap di malam hari. Setiap usahanya gagal, selalu dihalau oleh penjaga yang kini lebih ketat dari sebelumnya. Ia bahkan nekat mengirimkan sebuah surat, disisipkan pada sebatang ukiran kayu yang ia lemparkan ke dalam halaman pendopo, berharap surat itu sampai ke tangan sang putri. Perjuangan mereka adalah perjuangan dua hati yang terpisah oleh tembok status dan tradisi. Di satu sisi, sang putri mencoba menunda-nunda rencana pernikahan, menciptakan alasan yang tak masuk akal, berharap waktu bisa memihak mereka. Di sisi lain, Joko Lelono mencoba untuk sekadar melihat wajah sang putri, untuk meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka masih ada. Kehidupan mereka berdua kini dipenuhi dengan keputusasaan dan perjuangan melawan takdir yang tampaknya sudah dituliskan. Joko Lelono seringkali pergi ke sungai tempat mereka biasa bertemu. Duduk termenung di sana, mengukir nama sang putri di batang-batang pohon sebagai wujud kerinduannya yang tak terperi. Sang putri dari jendela kamarnya hanya bisa memandang jauh ke arah luar, berharap melihat sosok yang ia cintai. Klimaks dari penolakan ini terjadi ketika Adipati, yang sudah kehabisan kesabaran, mengetahui bahwa putrinya masih berkomunikasi secara diam-diam dengan Joko Lelono. Amarah Adipati kali ini tak terkendali. Ia merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri drama ini selamanya. Dengan mata yang penuh murka, ia memanggil panglima perangnya. Tanpa keraguan, ia memberikan perintah yang tak seorang pun berani membantah. Cari pemuda bernama Joko Lelono, tangkap dia hidup atau mati, dan bawa dia ke hadapanku. Perintah itu adalah pukulan telak yang mengakhiri semua harapan. Penolakan yang tadinya hanya berupa kata-kata kini berubah, menjadi ancaman nyata yang menargetkan nyawa. Ini adalah awal dari tragedi yang tak terhindarkan, yang akan mengubah takdir mereka dan melahirkan sebuah legenda. Kisah cinta yang semula dirajut dalam diam kini harus menghadapi kenyataan yang paling brutal. Perintah Adipati untuk menangkap Joko Lelono, hidup atau mati, adalah petaka yang tak terhindarkan. Para prajurit terbaik segera diterjunkan,
menyisir setiap sudut desa, setiap hutan, dan setiap tempat yang mungkin menjadi persembunyian Joko. Mereka bagai pemburu yang haus bertekad untuk menuntaskan misi yang diperintahkan oleh tuan mereka. Suatu sore yang senyap saat senja mulai menyelimuti dusun, para prajurit akhirnya berhasil menemukan Joko Lelono. Ia tidak bersembunyi. Ia sedang duduk di bawah pohon beringin, mengukir patung kecil dari kayu, yang tanpa sang putri sadari adalah replika wajahnya. Joko tahu hidupnya kini di ujung tanduk, namun ia memilih untuk tidak melarikan diri. Ia menatap para prajurit dengan mata yang tenang. Tidak ada ketakutan, hanya sebuah penerimaan akan takdir yang telah tiba. Para prajurit mengikatnya dan membawanya pergi. Dalam beberapa versi cerita yang beredar, Joko Lelono tidak pernah berhasil mencapai istana. Para prajurit yang muak dengan penolakan dan perlawanan halusnya, atau mungkin atas perintah tak tertulis dari sang panglima yang ingin tugasnya cepat selesai, memutuskan untuk membunuhnya di tengah perjalanan. Kisah kematiannya tragis di tempat yang jauh dari mata sang putri, di sebuah tikungan yang sunyi, di bawah bayang-bayang pohon rindang yang seolah ikut berduka. Berita kematian Joko Lelono menyebar cepat, bahkan lebih cepat dari saat sang putri pertama kali mendengar kabar bahwa kekasihnya tertangkap. Kabar itu diucapkan oleh seorang dayang yang nekat dan loyal, yang berbisik di telinga sang putri saat ia sedang di kamar. Kata-kata Joko Lelono sudah tiada menghantam sang putri seperti sambaran petir. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Air mata yang selama ini ia tahan kini tumpah ruah. Tangisan pilu sang putri memecah keheningan istana. Ia tidak lagi peduli dengan aturan atau martabat. Ia tidak peduli lagi akan kemarahan ayahnya. Ia hanya ingin pergi, lari dari kenyataan yang menyakitkan. Dalam kondisi mental yang hancur, sang putri memutuskan untuk mengasingkan diri. Tanpa membawa bekal apapun, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, ia melarikan diri dari istana saat malam tiba. Ia berjalan tanpa arah, menembus hutan yang gelap, melewati semak belukar yang berduri, seolah rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan, ia hanya mencari ketenangan. Ia ingin melarikan diri dari kenangan, dari tempat di mana ia harus hidup tanpa cinta sejatinya. Sang putri terus berjalan hingga fajar menyingsing. Langkahnya membawanya ke sebuah tempat yang ia kenal. Sebuah air terjun yang deras tersembunyi jauh dari peradaban. Ia pernah mendengar cerita tentang tempat ini. Sebuah lokasi yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Di baliknya, ada sebuah gua kecil yang terlindung dari pandangan. Gua itu terlihat dingin dan sunyi, menjadi tempat yang sempurna untuk sang putri menyendiri. Ia masuk ke dalam gua, di mana suara air terjun yang jatuh memekakkan telinga, namun entah mengapa menenangkan jiwanya yang hancur. Disinilah ia memutuskan untuk mengakhiri pelariannya, dan memulai pertapaan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Sang putri tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ia hanya duduk termenung, membiarkan air mata membasahi pipinya. Ia merenungkan semua yang terjadi, tentang cinta yang tak direstui, tentang nyawa yang hilang, dan tentang takdir yang kejam. Ia tidak lagi memikirkan statusnya sebagai seorang putri. Ia hanya seorang wanita yang patah hati. Hari berganti malam dan malam berganti hari. Tubuhnya yang lemah tidak sanggup lagi menahan penderitaan. Perlahan, ia melepaskan jiwanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesunyian dan dinginnya gua. Kematian sang putri di dalam gua menjadi akhir tragis dari kisah cinta mereka. Ia memilih untuk tidak kembali ke istana, ke ayahnya, atau ke kehidupan yang telah merenggut kebahagiaannya. Ia memilih untuk bersatu kembali dengan kekasihnya, Joko Lelono, dalam alam yang berbeda. Jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian oleh para pengawal yang dikirim oleh Adipati yang menyesal. Gua di balik air terjun itu kemudian menjadi tempat yang dihormati dan dipandang sakral, sebagai tempat peristirahatan terakhir sang putri yang patah hati. Tragedi ini bukan hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga melahirkan sebuah legenda abadi yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak lama setelah kematian tragis sang putri, misteri mulai menyelimuti air terjun yang kini dikenal sebagai air terjun Putri Nglirip. Tempat itu, yang semula hanya dikenal sebagai salah satu dari sekian banyak keajaiban alam di Tuban, kini menyimpan aura sakral yang kuat. Aliran airnya yang deras seolah menjadi tirai yang menutupi sebuah rahasia besar. Sebuah cerita patah hati yang terukir abadi di balik dinding batu. Gua di balik air terjun itu bukanlah gua biasa. Ia sempit, gelap, dan lembab. Namun bagi sang putri, gua itu adalah satu-satunya tempat di dunia yang memberinya kedamaian. Di dalam gua itulah, sang putri mengakhiri pelariannya dan memulai pertapaan terakhirnya.
Ia tidak mencari kekuatan spiritual atau kesaktian. Pertapaannya adalah sebuah bentuk perlawanan terakhir terhadap dunia yang kejam. Itu adalah cara baginya untuk menolak kenyataan, menolak hidup di dunia yang telah merenggut kekasihnya. Ia mengisolasi dirinya dari semua kenangan, dari semua kemewahan istana, dan dari semua kepalsuan yang melingkupinya. Masyarakat sekitar yang mendengar kisah pelarian sang putri dan hilangnya ia, mulai mencari. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Hanya desas-desus yang menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa hari setelah kepergiannya, para pencari menemukan tempat persembunyiannya. Di dalam gua yang sunyi itu, mereka menemukan tubuh sang putri yang terbujur kaku, dengan wajah yang tampak damai. Di samping tubuhnya ditemukan sebuah ukiran kayu kecil yang sangat mirip dengan wajah Joko Lelono. Ukiran itu adalah satu-satunya benda yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Bukti nyata dari cinta yang tak pernah usai. Penemuan ini mengukuhkan cerita bahwa sang putri memilih untuk mengakhiri hidupnya di sana, di tempat yang sunyi, jauh dari ingar-bingar dunia yang ia benci. Sejak saat itu, masyarakat meyakini bahwa arwah sang putri tidak pernah meninggalkan gua tersebut. Mereka percaya arwahnya tetap bersemayam di sana, menjaga tempat itu dan menjadi penjaga dari kisah cinta tragisnya. Gua itu, yang dulunya hanyalah sebuah ceruk batu, kini dianggap sebagai makam spiritual sang putri. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya, kecuali dengan niat yang sangat tulus dan hormat. Suara air terjun yang terus-menerus jatuh seolah menjadi ratapan abadi atas penderitaan sang putri. Penduduk setempat percaya bahwa jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan bisa merasakan energi kesedihan dan pengorbanan yang begitu kuat dari tempat itu. Gua itu menjadi simbol dari penolakan sang putri terhadap kehidupan, sebuah pengorbanan diri yang dilakukan demi cinta yang suci. Kematian sang putri di dalam gua itu memiliki makna mendalam. Ia tidak meninggal karena sakit fisik, melainkan karena patah hati yang tak tertahankan. Ini adalah bentuk kematian yang paling tragis, di mana jiwa menolak untuk terus hidup karena kehilangan alasan untuk berada di dunia ini. Ia pergi dalam kesendirian, tetapi jiwanya kini terikat pada tempat itu, bersama dengan kenangan abadi tentang Joko Lelono. Sebagai penghormatan, penduduk setempat mulai menyebut air terjun ini air terjun Putri Nglirip, yang konon diambil dari kata nglirip yang dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai menghilang perlahan. Nama itu menjadi pengingat yang menyakitkan namun puitis akan bagaimana sang putri perlahan-lahan menghilang dari dunia, meninggalkan semua kemewahan demi cintanya. Misteri gua dan air terjun ini menjadi inti dari legenda, tempat di mana kisah cinta yang tak sampai bertemu dengan keabadian. Ia adalah sebuah monumen alam yang mengabadikan penderitaan seorang putri. Dan dari situlah, mitos-mitos lain mulai bermunculan, yang semuanya berpusat pada kekuatan dari cinta yang begitu besar dan tragis. Kisah tragis sang putri dan Joko Lelono tidak hanya melahirkan sebuah nama, tetapi juga menumbuhkan mitos yang mendalam dan mengakar kuat di kalangan masyarakat sekitar air terjun Putri Nglirip. Setelah kematian sang putri di dalam gua, tempat itu tidak lagi dipandang sebagai sekadar destinasi wisata alam, melainkan sebagai situs yang dijaga oleh energi spiritual yang kuat. Kepercayaan yang paling terkenal dan masih dipegang teguh hingga kini adalah larangan bagi pasangan kekasih yang belum menikah untuk datang ke area air terjun. Masyarakat lokal meyakini bahwa arwah sang putri tidak menyukai pasangan yang bermesraan di wilayahnya. Rasa sakit hati dan kecemburuan yang mendalam akibat cintanya yang tak sampai, konon, masih bersemayam di sana. Mitos ini beredar dari mulut ke mulut. Pasangan kekasih yang nekat berkunjung dan menunjukkan kemesraan akan mengalami perpecahan tak lama setelahnya. Konon sang putri akan mengganggu hubungan mereka, menciptakan perselisihan atau bahkan mendorong perpisahan yang menyakitkan. Mitos ini tidak hanya sekadar cerita, tetapi diyakini sebagai kutukan dari arwah sang putri, sebagai wujud amarahnya terhadap kebahagiaan yang tidak bisa ia rasakan. Keyakinan ini menciptakan aura misteri yang kental di sekitar air terjun. Meskipun keindahan alamnya memukau, banyak pasangan muda yang memilih untuk menghindarinya, takut akan konsekuensi yang tidak terlihat. Para orang tua seringkali menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai sebuah peringatan. Mereka mengajarkan bahwa tempat tersebut harus dihormati, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tragedi yang pernah terjadi di sana. Namun mitos ini memiliki pengecualian yang menarik. Dikatakan bahwa kutukan tersebut tidak berlaku untuk pasangan suami istri. Sebaliknya,
Mereka yang datang sebagai pasangan yang sudah sah dan direstui akan dilindungi oleh arwah sang putri. Hal ini diinterpretasikan sebagai penerimaan sang putri terhadap cinta yang tulus dan direstui, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam hidupnya. Bagi pasangan suami istri, air terjun Putri Nglirip justru dianggap sebagai tempat yang memberkati, di mana cinta mereka akan diperkuat dan dijaga. Selain mitos tentang putus cinta, ada pula kepercayaan lain yang berkembang. Beberapa penduduk desa meyakini bahwa di malam hari atau pada waktu-waktu tertentu, mereka bisa melihat sosok wanita berpakaian tradisional yang duduk termenung di balik tirai air terjun. Sosok ini dipercaya sebagai jelmaan arwah sang putri yang masih berduka. Beberapa lagi bahkan mengaku pernah mendengar suara isakan halus di antara deru air terjun, sebuah suara yang dianggap sebagai tangisan abadi sang putri. Kepercayaan-kepercayaan ini, meskipun terdengar mistis, sebenarnya memiliki fungsi sosial yang penting. Mitos tersebut menjadi cara masyarakat untuk menjaga tempat tersebut tetap sakral dan dihormati. Ia juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya restu orang tua dalam sebuah hubungan, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Kisah Sang Putri dan Joko Lelono menjadi contoh nyata dari konsekuensi yang bisa terjadi ketika sebuah cinta menentang tradisi dan adat istiadat. Mitos dan kepercayaan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus hidup seiring berjalannya waktu, dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka menjadi bagian integral dari identitas air terjun Putri Nglirip, menjadikannya lebih dari sekadar air terjun biasa. Ia adalah sebuah tempat yang penuh dengan makna, di mana keindahan alam bertemu dengan kedalaman emosi manusia dan kekuatan legenda. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang tak sampai bisa meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, bahkan dalam bentuk mitos yang abadi. Kisah Sang Putri dan Joko Lelono adalah pengingat abadi bahwa cinta sejati kadang harus berhadapan dengan takdir yang paling kejam. Cerita ini bukan hanya tentang sebuah air terjun di Tuban, tetapi tentang pengorbanan, tentang keberanian melawan aturan, dan tentang kekuatan cinta yang bisa melampaui kematian. Kita mungkin bertanya-tanya apakah cinta Sang Putri pada akhirnya menemukan kedamaian. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen dan setiap restu yang kita miliki dalam sebuah hubungan. Karena terkadang, cinta yang paling murni adalah cinta yang paling tragis. Bagaimana menurut kalian, apakah ada pesan moral lain dari cerita ini yang bisa kita petik di zaman modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lewatkan cerita-cerita legenda lain yang tak kalah menarik. Jika kalian menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah di balik misteri Indonesia, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini sekarang juga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.